Salam integritas lantang kali ini kita akan membahas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Muara Enim. Ini menjadi kepala daerah yang ke-12 setelah mereka dilantik tanggal Februari 2025. Artinya ada 11 bupati wali kota, wakil bupati, dan 1 orang gubernur kalau tidak salah. Dari data yang kita dapatkan, kalau tidak salah Gubernur Riau Abdul Wahid, selebihnya Bupati Ponorogo Sugiri, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, Bupati Bekasi Adip Kunang, Bupati Sudewo, Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pekalongan Padia, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri, Bupati Cilacap Samsul Aulia, Tulung Agung Gatot Sunuwibowo, Bupati terakhir Muara Enim Bapak Edison. Ini membuktikan bahwa Indonesia benar-benar telah menjadi darurat korupsi. Hanya dalam tempo 1 minggu kasus korupsi begitu terbelak. Kasus korupsi Badan Gizi Nasional yang menjerat kepala dan wakil bagian, 2 wakilnya, belum ditambah lagi nanti staf-stafnya. Baru 1 hari kemudian dilanjutkan dengan kasus OTT yang dilakukan oleh teman-teman di Imigrasi Jakarta Barat, yang juga membawa otaknya ternyata Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim. Ini menunjukkan memang korupsi di Indonesia itu menjadi budaya. Selain budaya, memang kankernya sudah akut, yang memang penanganannya tidak biasa kembali. Tapi mungkin pertanyaan kita, masyarakat awam, akan bertanya-tanya, mengapa sih kasus korupsi di Indonesia masih terus saja ada, bahkan boleh dibilang semakin besar dan masif. Bayangkan dalam tempo 1 minggu kita mendapatkan kasus yang cukup besar, nilainya fantastis. Kemungkinan di Badan Gizi Nasional mungkin ratusan miliar. Di Silmi Karim kemarin, dari informasi yang dari teman-teman kita kumpulkan, ratusan miliar. Bahkan infonya seorang Silmi Karim bisa membeli rumah ratusan miliar, isinya udah kita lihat sendiri, ratusan mobil, puluhan mobil, batangan emas dan sebagainya, belum dolar. Ini menunjukkan ke kita bahwa para pejabat di Indonesia ini memang tidak akan takut untuk korupsi. Bahkan para pejabatnya boleh dikatakan dengan anak buahnya kong kali kong membuat sistem bagaimana korupsi ini supaya tidak ketahuan oleh teman-teman kejaksaan, kepolisian atau KPK dengan berbagai cara. Dan itu memang bukan rahasia umum. Tinggal hanya yang boleh dibilang dikatakan sial lah yang ketahuan. Itu terkonfirmasi pada kasus-kasus yang sebenarnya bisa kita trace. Kasus Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja, itu kasus sebenarnya sudah lama berlangsung. Bahkan pejabatnya tahu kalau itu ada tempat, atau menterinya tahu itu, tapi pembiaran. Karena mungkin ya mereka dapat jatah, ya kan? Diam 1000 bahasa. Beberapa yang menjadi urusannya dengan kepentingan publik, yang ada kepentingan publik seperti imigrasi, tenaga kerja, ya kan, di investasi yang lain, ini gaung korupsi itu memang sangat tinggi ya. Tapi ya mungkin karena memang atau ditutup dengan sedemikian rupa,
atau dikatakanlah karena belum ketahuan, ya sehingga ya mereka asik-asik aja. Nah, pertanyaan masyarakat sampai saat ini, mengapa korupsi sepertinya tidak pernah berhasil ditumpas lah atau istilahnya. Ya, saya melihat ada dua hal. Yang pertama, memang hukuman kepada para koruptor yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak pernah maksimal. Jadi ini kita menggugah hakim lah. Kalau untuk kasus korupsi nggak perlu pakai hati lah menurut kita. Ya, mereka ini penjahat lah sebenarnya, ya kan? Begitu ketahuan memelas seperti kucing yang kena siram, gitu. Tapi kalau tidak ketahuan ya mereka, waduh, sombongnya minta ampun, ya kan? Menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya. Padahal rakyat kita sendiri seperti saat ini kondisi ekonomi kita sedang morat-marit, mereka dengan gagah bisa berpoya-poya. Ya menurut saya pantas mereka ini dihukum. Ya mungkin kalau dibilang hukuman mati kalau ada bisa dilaksanakan, saya malah setuju, biar ada efek jerah. Atau ya yang seperti yang kita harapkan sampai saat ini, undang-undang perampasan aset itu pun masih sampai sekarang lebih dari 15 tahun masih belum bisa disahkan. Karena itu tadi, para politisi yang di DPR dengan Kementerian Hukum yang punya gawean ini masih tarik ulur. Dari sini aja kita sudah melihat memang negara ini seperti setengah hati untuk memberantas korupsi. Nah, selain tadi hukuman yang masih ringan, satu-satunya hukuman berat yang dijatuhkan oleh hakim tipikor ya cuma hanya kepada Akil Mukhtar, kalau masih ingat teman-teman atau sahabat integritas, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Selebihnya hampir nyaris tidak ada, kan ringan, nggak ada dengan ya seperti kayak kejahatan umumnya lah. Jadi ya tidak heran karena hukumannya juga ringan, tidak ada berat yang dijatuhkan, kejahatan ini akan terus berulang. Ya, terbukti kan hanya dalam 1 minggu 3 kejahatan besar kasus korupsi, ya dengan gampang kita melihat sendiri. Artinya mereka tidak ada yang takut pada pejabat kita. Dan yang kedua adalah hukuman sosial dari masyarakat pun hampir tidak ada. Hampir semua para koruptor di Indonesia, yang baik yang sedang menjalani maupun yang sudah keluar dari masa hukuman, mereka merasa ya sedang sial saja bahasanya gitu. Dengan kekuatan uang yang masih mereka simpan, yang mereka bisa miliki, mereka bisa melakukan pembersihan diri dengan memberikan donasi, sumbangan, ya menjadi orang yang baik lah, ya, memberikan donasinya. Nah, rakyat Indonesia kita tahu pelupa. Nah, kita mengingatkanlah bangsa ini, Indonesia tidak akan pernah maju jikalau kita masih berkompromi menerima model-model apa yang dilakukan oleh para koruptor. Kita terus dukung teman-teman di KPK, penegak hukum yang lainnya di Kejaksaan untuk memberantas ini. Karena kalau ini tidak diberantas setuntas-tuntasnya, mimpi Indonesia menjadi negara maju di 2045 itu hanya sebagai mimpi aja. Nah, integritas akan terus menyiarkan, bahkan ya mudah-mudahan kita dalam waktu minggu ini juga kita akan melakukan wawancara dengan salah satu petinggi di KPK untuk bertanya seperti apa sih sebenarnya korupsi di Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk tentang kali ini, salam integritas.